Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman semuanya, Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang dikatakan dalam sebuah hadis itu la tadau ajnihataha li talibil ilm. Jadi majelis ilmu itu adalah majelis di mana para malaikat menaungkan sayap-sayapnya. Kemudian disebut-sebut juga oleh makhluk-makhluk di lautan. Dan tidak cukup itu, disebut juga di hadapan Allah oleh para malaikat. Artinya orang yang melangkahkan kakinya pada majelis ilmu merupakan orang-orang yang Allah berikan taufik pada hatinya, sehingga berkenan untuk menuntut ilmu, berkenan untuk mencari ilmu, masih haus akan ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya, merahmati kita semuanya, dan memberikan keberkahan pada apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, tadi sudah dikenalkan. Alhamdulillah, saya asli bener ya. Cuman memang 15 tahun merantau terus, dan baru awal tahun ini balik lagi ke Wonosobo. Dari sejak lulus SMP merantau ke Jogja, kemudian lanjut lagi di Jakarta 7 tahun, kemudian mengajar di Bogor sempat ya, 3 tahun, kemudian di Purworejo dari 2021 kemarin di MBS Purworejo, dan alhamdulillah di awal tahun ini Allah takdirkan mengabdi di Trenklas SMA Muhammadiyah Wonosobo. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita semuanya di sini. Tidak lain dan tidak bukan yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana yang firmankan Allah dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi yang ingin saya sampaikan nanti adalah min bab an-nasihah ya, min bab al-wasiyah fil haqqi wa fis sabr. Jadi satu saling mengingatkan ya, dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah dilaksanakan kegiatan mabit ini yang menginap di Masjid Fatimahuz Zahra ini, itu satu amalan yang luar biasa gitu kan. Apalagi kalau kita niatkan dari awal itu sebagai i'tikaf gitu kan. Nanti kan membahasnya apakah i'tikaf hanya di bulan Ramadan atau tidak gitu. Tetapi setidaknya
pengertian iktikaf secara istilah itu adalah al-iqamah fil masjid, berdiam diri, ya. Al-mukthu, lungguh begitu, lenggah di masjid, berdiam diri dengan niat biniyati taqarrub ilallahi azza wa jalla, dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Artinya kegiatan mendekatkan diri pada Allah itu bisa melalui zikir, membaca, belajar, sholat sunnah gitu ya. Asalkan diniatkan dari awal dengan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah mendapatkan pahala ya iktikaf. Tapi syaratnya dengan diniatkan. Tanpa diniatkan itu hanya ya menjadi ibadah biasa. Tapi dengan ditambah dengan niat iktikaf, insya Allah Allah akan memberikan pahala iktikaf. Lailan kana au naharon, baik itu di waktu malam maupun siang hari. Gitu. Para ulama berpendapat berapa batasannya begitu ya. Tetapi yang paling mudah pendapat yang mengatakan bahwasanya iktikaf itu ya berdiam diri walaupun sekejap ya, dengan niat ya. Selama dia sempat untuk menunaikan satu amalan taqarrub pada Allah, itu sudah dinamai sebagai iktikaf. Tapi memang yang paling dianjurkan itu adalah pada 10 hari di bulan Ramadan. Maka ini adalah satu tradisi yang luar biasa. Maka saya rasa mabit ini juga perlu juga diniatkan sebagai i'tikaf, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu gitu ya. Semuanya adalah kegiatan yang dimuliakan dan diberkahi. Teman-teman angkatan muda yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan satu tema ya. Saya mengambil tema dari kitabnya siapa ini? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim Sa'dillah Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ada seorang ulama ya, namanya Al-Qadhi. Al-Qadhi zaman dulu itu adalah satu julukan untuk seorang kadi. Kadi itu di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Zaman dulu itu ada di satu wilayah seorang ulama alim gitu ditunjuk oleh waliul amr sebagai pemimpin agama atau hakim ya. Qadhi itu hakim, di mana masyarakat umat kaum muslimin itu bertanya agama kepada beliau, kemudian bertahkim apa ya? Ketika mengajukan persoalan ya, misalnya ada masalah perseteruan dengan orang lain ya, membutuhkan satu putusan, maka dia merofakkan hukum acara ya kalau zaman sekarang itu, membawa kasusnya itu kepada qadhi itu kan. Tradisi qadhi ini sebenarnya masih berlangsung sampai awal datangnya kolonial di Indonesia ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di Indonesia ini jangan dibayangkan kemudian Majapahit, Hindu-Buddha gitu ya. Para kaum, iya betul itu di awal-awal 1200-an gitu ya. Tapi di saat akhir-akhir itu datang juga dakwah Islam yang dibawa oleh orang-orang Hadrami gitu ya, orang-orang Arab lah gitu kan. Ada yang dari Yaman, ada teorinya dari Gujarat gitu. Macam-macam teorinya, tapi yang jelas dakwah itu sudah dimulai. Kemudian berkembang, jadilah Samudra Pasai, Kerajaan Demak. Kemudian jadilah dakwah-dakwah di beberapa wilayah. Kalau tanpa dakwah itu mungkin ya kita tidak menjadi mayoritas ya. Maka satu hal yang patut disyukuri kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk mengingat-ingat para ulama ya, jasa para ulama itu ya, Wali Songo dan yang lain-lainnya yang telah mendakwahkan Islam di bumi Nusantara ini. Maka itu satu amal jariyah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ajrihi syai'un.
Barang siapa yang merintis satu kebaikan kemudian dilanjutkan oleh generasi, oleh orang-orang selanjutnya, maka yang pertama ini orang yang memulai mansanna, orang yang pertama mulai mempelopori, merintis itu akan senantiasa mendapatkan transfer pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka amal-amal kita ini, kebaikan kita juga otomatis tertransfer kepada para pendai, ya, para ulama yang ya hijrah gitu dari Arab ke sini gitu, mendakwahkan risalah Islam, mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu qadhi ya, namanya sampai situ membahas qadhi. Nah, Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim Sa'dillah ini menulis satu kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Satu tadhkirah ya, satu nasihat, sesuatu yang bisa mengingatkan ya, orang yang mendengarkan as-sami' wal mutakallim, yang baik yang mendengarkan maupun yang berbicara, membahas tentang adab-adab seorang alim, seorang yang mengajarkan, seorang guru gitu, dan al-muta'allim, seorang yang pembelajar, seorang penuntut ilmu. Jadi baik seorang guru maupun seorang penuntut ilmu masing-masing ada adabnya. Kan kita sering dengar gitu, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari gitu. Guru gitu yang tidak mengajarkan adab ya, terutama dengan istilahnya tauladannya gitu, sudah barang tentu anaknya atau murid-muridnya akan melampaui dia di dalam hal tersebut. Kalau istilahnya guru kencing berdiri gitu, anaknya pasti lebih berlari. Artinya memang luar biasa guru itu ya, digugu dan ditiru, luar biasa beratnya ya. Maka bagi kawan-kawan semuanya yang mengabdikan dirinya untuk menjadi guru ya, baik dalam formal, informal gitu ya. Formal itu ya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Yang tidak formal ya di TPQ ya formal juga. Maksudnya misal di sanggar-sanggar gitu ya. Kemudian menjadi guru anak-anaknya, menjadi guru adik-adiknya gitu. Itu maka memang berat ya, maksudnya harus memulai dari diri sendiri, tauladan gitu. Maka satu tauladan itu lebih membekas daripada 1000 ucapan gitu. Mau kita berbusa-busa gitu, tetapi ketika kita tidak mencontohkan yang baik, maka orang pun juga gitu. Kita contohi aja, kita kasih teladan aja belum tentu ikut gitu. Apalagi sudah tidak dikasih teladan, kita cuman ya berbusa-busa mengomongi. Itulah ya, Masya Allah. Nah, di bab ini saya akan membacakan satu bab ya, yang berjudul Fadlul Ilmi wal Ulama wa Fadlu Ta'limihi wa Ta'allumihi. Keutamaan ilmu dan para ulama, dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu gitu. Mungkin ini tema yang terus diulang-ulang ya teman-teman semuanya, bapak ya, bapak. Tapi ada yang mas-mas juga. Ilmu ini sangat penting gitu. Kenapa harus diulang-ulang? Bosan Ustadz, bosan Pak gitu. Kenapa harus diulang-ulang ilmu ini gitu? Sebelum kita masuk ini, begini, dakwah, gerakan, apapun amal kita gitu ya. Misalnya kita mempunyai satu program, satu iktikad bareng-bareng berjamaah, kemudian untuk berdakwah di masyarakat gitu, di satu masyarakat. Maka tanpa landasan ilmu, kalau zaman sekarang tanpa riset, tanpa mengetahui latar belakang sosial masyarakatnya gitu, tanpa mengetahui
apa yang sedang berlaku di situ tanpa membaca riset, kemudian tiba-tiba datang, yaitu dakwah ya, tetap berpahala. Cuman jatuhnya nanti al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebaikan yang tidak diatur ya, sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya akan kalah dengan kemungkaran yang sudah terorganisir. Makanya perlulah ilmu itu tadi. Maka sebelum masuk ke ilmu, adab-adabnya menjadi sangat penting. Keutamaan ilmu kita juga harus tahu gitu. Dalam konteks Muhammadiyah misalnya, gitu kan. Kita perlu misalnya membaca HPT itu sudah wajib ya. Itu yang sudah dari zaman dulu gitu. Dan kita nggak tahu kan ada HPT yang kedua gitu. Fatwa-fatwa yang terbaru gitu. Kita mungkin baru membaca tanya jawab itu perlu dibaca ya. Tapi ada juga tanya jawab yang dibukukan yang paling baru gitu. Jadi harus update gitu. Termasuk membaca bagaimana ya ke depan setidaknya membaca manhaj tarjihnya bagaimana gitu. Membaca bukunya Pak siapa itu yang guru tafsir itu ya Allah Sa'ad Abdurrahman apa ya lalu Profesor Sa'ad Abdurrahman siapa begitu ya Ashmuni Abdurrahman ya Ashmuni Abdurrahman itu menulis tulisan-tulisan Pak Prof Samsul Anwar gitu ya dan berbagai macam putusan-putusan, bahkan kan sudah ada putusan tentang zakat yang terbaru itu sudah ada. Sudah nggak tahu sudah ditanfitkan atau belum, tapi saya pernah dapat kopiannya yang draftnya. Itu perlu dibaca. Nah, itu sebenarnya hasil ijtihad itu berat untuk dibaca. Makanya untuk sampai ke sana memang harus belajar dari dasar dulu gitu. Apa misalnya? Yang fardu ain. Fardu ain lah, ya tentang sholat, tentang zakat, minimal tentang kebutuhan kita sehari-hari. Sholat itu, kadang kita tidak tahu apa ketika mengangkat tangan seperti apa. Maka satu kebahagiaan ya, menjadi satu kebahagiaan ketika kita mengetahui ilmunya gitu kan. Itu ada di dalam konteks Muhammadiyah, tapi dalam konteks umum misalnya kita bisa mengambil fikih-fikih madhab dulu. Misal berangkat dari fikih takrib gitu, matan takrib. Takrib itu satu kitab dalam ringkas sekali dalam madhab Imam Syafi'i gitu. Nah, yang merangkum dari mulai toharoh sampai bab qadha gitu ya. Maka yang ringkas itu dibaca dulu. Supaya kita bisa memperbandingkan tadi ya di Syafi'i gimana. Itu takrib itu yang paling ringkas ya teman-teman semuanya, ada terjemahannya gitu kan. Nah, maka dari sebelum itu semuanya kan susah juga untuk membaca itu. Maka memang yang paling pertama kali itu yang fardu ain itu sudah, nah ini wajib lah sholat ibadah gitu ya. Itu harus tahu ilmunya, nggak bisa enggak. Karena sholat hukumnya wajib. Kalau kita tidak tahu ilmunya sholat, maka tidak bisa sholat. Tidak bisa menunaikan sholat dengan baik. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada suatu perantara, wasilah, yang kalau tidak kita lewati itu, tidak bisa mencapai kepada yang wajib ini, maka ini menjadi wajib. Gimana ya? Sholat wajib. Ya, nah kita nggak bisa sholat, nggak bisa melaksanakannya dengan sempurna kalau tidak belajar ilmunya. Maka mempelajari ilmu tentang sholat menjadi wajib, fardu ain masing-masing orang. Berbeda dengan sholat jenazah gitu ya. Ketika dalam satu kampung kemudian sudah ada yang mengurusi gitu ya, pemulasaraan jenazah ya. Anak-anak muda ini penting gitu ya. Kadang suruh nyeblung yang liangnya itu aja takut gitu.
Ya, makanya harus diajari, memang harus diajak, dipaksa gitu. Nah itu, jadi ilmu itu menjadi penting. Nah, menjadi penting lagi setelah fardu ain adalah mempelajari bahasa Arab. Loh kan kita nggak mau ngajar bahasa Arab Pak, gitu kan. Kita tidak mau, saya juga nggak minat mondok gitu. Saya juga nggak butuh-butuh amat bahasa Arab. Tapi mari kita renungkan gitu, pentingnya bahasa Arab. Yang paling mudah adalah untuk memahami bacaan-bacaan sholat. Apa yang kita baca, jangan-jangan kita belum tahu artinya kan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya gitu. Sudah hafal kita, tapi maknanya masih samar-samar misalnya. Apa ba'id itu apa? Allah jauhkan antaraku dan antara aku dan dosa-dosaku. Kama ba'atta Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan barat dengan timur. Barat dan timur itu satu ibarat yang tidak jauh sekali, tidak ketemu. Artinya apa? Artinya kita berdoa supaya Allah mengampuni, menjauhkan kita dari dosa itu. Itu baru kita khusyuk, itu memang itu. Jadi mempelajari bahasa Arab itu tidak yang mendalam sampai endaki-endaki, enggak sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya hanya untuk memahami bacaan sholat ya, mungkin kita cukup mempelajari kosakata dalam bacaan sholat, fiil-fiilnya, grammarnya ya cukup gitu. Nggak perlu yang di i'rab segala macam. Ya itu untuk yang pengen mendalam. Tapi setidaknya belajar bahasa Arab untuk yang praktis, ya, untuk kebutuhan yang praktis. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sebagai pengantar kita, kenapa kita penting ya mengingatkan diri kita sendiri untuk pentingnya ilmu itu tadi. Mungkin kita diingatkan keutamaannya begini, tapi ketika tidak dibawa ke satu kenyataan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin terasa jauh gitu. Misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kan. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu gitu kan. Itu jauh sekali. Maksudnya ketika kita tidak praktekkan, kita tidak renungi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada contoh sehari-harinya, itu jadi ya kita dengar sambil lalu. Tapi mari kita renungi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kenapa Allah memuliakan orang-orang yang beriman? Kenapa Allah memuliakan orang-orang yang berilmu tadi? Oke lah, kita tidak membahas yang ilmu agama. Misalnya dalam satu masyarakat gitu ya, orang yang ahli dalam misalnya memperbaiki listrik gitu. Dalam satu masyarakat hanya ada 2 atau 1 orang yang ahli di dalam benek listrik gitu, yang bikin instalasi, bikin yang di peralon-peralon itu, yang memperbaiki lampu, yang memperbaiki saluran listrik, yang ditogor, yang di meteran gitu, ada 1 orang ahli gitu. Itu menjadi sangat penting banget ketika rumah kita kemudian listriknya konslet atau tidak tahu kenapa jeglek terus. Kita pengen instalasi ada colokan di sini sana, kalau bikin sendiri takut konslet gitu kan. Maka orang masyarakat akan membutuhkan gitu kan. Itu menjadi sangat penting. Makanya ditinggikan, dianggap ini orang luar biasa ini. Nah, itu baru. Tapi yang paling konkret memang ilmu-ilmu yang duniawi, yang ini ya, yang yang dibutuhkan itu. Nah, lebih tinggi lagi kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membimbing umat kepada kebenaran gitu kan. Kalau sekarang dokter gitu, dokter itu kan dia belajar, masya Allah gitu ya, mencurahkan seluruh usahanya,
biaya dan segala macam itu tidak sedikit dan dengan studi yang cukup lama gitu kan. Kemudian tiba-tiba bukan dokter, bukan apa-apa, kemudian berbicara banyak ya. Berbicara banyak perihal kesehatan, perihal obat-obatan gitu. Kira-kira gimana perasaan si dokter ini gitu. Ini orang tidak tahu ilmunya tapi begitu menyampaikan, menyesatkan masyarakat misalnya. Nah, tetapi khusus untuk agama tidak seketat itu rupanya gitu kan. Orang-orang tidak terlalu melihat ya para alim yang untuk mencari fatwa, bertanya gitu. Semua orang zaman sekarang bisa menulis satu, ya bukan fatwa ya, satu pendapat. Maka itu tadi, dalam dunia kedokteran aja tidak bisa main-main, begitu juga dalam masalah din. Orang yang belum belajar, orang yang belum membaca dalil-dalilnya, belum baca ini, maka apa yang disampaikan harus mengukur daripada kapasitasnya gitu. Masya Allah ya, di zaman sekarang ya kita ini mungkin sebenarnya sudah cukup ya mengambil kepada fatwa-fatwa ulama gitu. Makanya jangan sampai melebihi apa yang kita bicarakan, melebihi apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita gitu. Ya, artinya harus andap asor ya, tata krama, dan itu penting. Dalam dunia kedokteran itu seperti itu, begitu juga dalam dunia agama gitu. Kalau seorang dokter itu misalnya Masya Allah gitu, ini di kedudukannya luar biasa dalam masyarakat, terpandang begitu ya. Walaupun sekarang semakin banyaknya dokter juga lapangan pekerjaan kedokteran juga saingannya berat gitu. Tetapi setidaknya kalau orang masyarakat awam gitu benar, dokter keren ya gitu. Sama juga seperti yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apalagi ilmu-ilmu diniyah. Bukan berarti kemudian mencari satu pengkultusan, tidak, tetapi bagaimana kita sebagai muslim mendudukkan orang-orang alim itu pada tempatnya tanpa harus mengkultuskan, mentakdiskan gitu kan. Ya. Itu salah satu ya. Jadi yang pertama kali Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, al ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah ma baina darajataini mi'atu am. Ya, ini terkait para alim gitu ya. Alim dalam urusan khususnya dalam perkara diniyah. Perkara diniyah, alim diniyah itu jangan dibayangkan ahli fikih tok gitu ya. Banyak, luas ilmu diniyah, tidak hanya fikih, akidah, ilmu kalam ya, ilmu ya masyarakat ya. Dan di zaman dulu misalnya kita kasih contoh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kan kita kenalnya sebagai seorang mufassir, menulis Tafsirul Qur'anil Azim gitu ya. Iya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ya, ada sekitar 5 jilid gitu. Dan itu yang setidaknya yang otoritatif ya, yang bagus lah. Dan ringkasannya ada. Kalau kita baca Ibnu Katsir itu panjang riwayatnya, mungkin capek. Ada yang diringkasnya lagi, ada yang diringkas. Nah, kita kenalkan mufassir. Nah, tapi mungkin sebagian kita tidak mengenal Ibnu Katsir ini juga seorang sejarawan. Beliau menulis satu kitab berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga Imam At-Tabari menulis Tarikhut Tabari, menulis tarikh gitu. Menulis sejarah itu tidak mudah ya.
Itu dari zaman kapan sampai zaman dia gitu. Riwayatnya untuk memfilternya bagaimana. Itu kan satu disiplin ilmu sosial ya, sejarah gitu. Tapi dia sebagai seorang alim mufassir, ahli hadis, begitu seorang sejarawan gitu. Itu di ulama dulu memang mencakup seperti itu. Tapi di zaman sekarang memang sudah ini ada jurusan-jurusannya gitu. Jarang zaman sekarang ulama yang seperti itu. Yang kita dengar mungkin Syekh Yusuf Qaradawi yang baru meninggal kemarin ya. Beliau menulis fikih, menulis akidah, menulis macam-macam tafsir dan karangannya itu sampai ratusan, masya Allah. Selain itu ada Dr. Wahbah Zuhaili menulis tafsir, menulis fikih, usul fikih dan yang lainnya. Itu menunjukkan ulama itu ya, itu memang berbeda. Dia dimuliakan beberapa derajat gitu. Apa kemudian itu menjadi satu apa ya? Terus kita yang bukan ulama gimana? Ya artinya bukan berarti kita kemudian tujuannya menjadi ulama ya. Semua orang tidak harus jadi ulama semuanya. Ulama dalam ulumuddin ya. Kalau semuanya belajar agama nanti yang ngurus rumah sakit siapa? Yang ngurus pasar siapa? Yang ngurus sekolahan ya. Yang ngurus bangunan-bangunan, yang mengurus hajat kaum muslimin dalam berbagai macamnya itu siapa? Artinya apa? Nanti di sana kemudian dibagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ainnya bagaimana kita gitu ya, sebagai seorang muslim fardu ain untuk mempelajari tadi ilmu sholat, ilmu zakat fitri, ilmu zakat mal. Tetapi kita tidak diwajibkan kemudian untuk belajar bahasa Arab sampai ndaki-ndaki nahwu ya. Belajar balaghah, belajar shorof. Sebagian orang tidak perlu itu. Sebagian orang cukup memenuhi fardu ainnya tadi ya. Bahasa Arab ya secukupnya, ibadah secukupnya, minimal dia menunaikan kewajiban-kewajiban asasi yang pokok gitu. Sembari dia mungkin mau mendalami ilmu teknik gitu. Teknik sipil, bangunan-bangunan. Maka fardu kifayah itu bangunan ini menjadi satu kifayah. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang bisa membangun bangunan, nanti kaum muslimin juga kesulitan mau bikin masjid, mau bikin sekolah dan yang lainnya. Nah, tetapi memang di pemahaman modern ini fardu ain juga berkembang. Bagaimana maksudnya? Seorang dokter, dia ilmunya sudah luar biasa, sudah spesialis dan yang lainnya. Ini merekomendasikan obat, melakukan macam-macam sampai yang spesialis. Kemudian fardu ainnya dia hanya sampai fardu ain yang sholat, istilahnya ilmunya SD gitu, ngajinya tingkat SD, tetapi ini ya sampai profesor. Ini timpang bapak-bapak, teman-teman semuanya, timpang. Makanya semakin tinggi fardu kifayahnya, dia juga harus belajar ilmu yang sesuai dengan tadi jurusannya. Dia harus tahu fatwa-fatwa tentang obat-obatan. Dia harus tahu fatwa-fatwa tentang kesehatan, fatwa-fatwa modern gitu ya. Begitu juga seorang misalnya psikolog ya. Semakin tinggi, semakin alim, dia juga harus membaca literatur tentang kejiwaan dalam Islam. Semakin tinggi, membaca terus. Supaya apa? Supaya imbang. Kalau tidak begitu nanti dalam memutuskan diagnosanya itu kadang jauh ya, dianggapnya misalnya dalam hal bencana ya, saya pernah dengar itu dalam terapi bencana, korban bencana itu ada yang mengatakan, oh ini jangan bawa-bawa Tuhan dulu.
Jangan dibawa Tuhan dulu, cukup disembuhkan kejiwaannya, jangan bawa-bawa pasrah, jangan bawa-bawa tawakal. Karena itu tidak menyembuhkan misalnya. Ini kan jadi ilmu psikologinya dalam penanganan bencana dia tinggi, tapi karena tidak membaca literatur keislaman akhirnya membuang tadi yang pokok. Dianggapnya tawakal, dianggapnya berpasrah kepada Allah itu yang sesuatu yang mengganggu jiwaan. Iya. Paling mudah memang dokter ya. Ketika dia semakin tinggi, tapi tidak pernah ya ini autokritik ya, masa kritik untuk kita malah. Tetapi misalnya tidak pernah membaca fatwa-fatwa tentang MUI aja lah, fatwa MUI tentang obat-obatan misalnya. Maka dia yang ngasih obat asal ngasih obat. Mau ada alkohol, mau ada yang lain gitu. Nah, selama memang alkohol itu misalnya tidak mendominasi dan obat itu tidak ada yang lain. Nah, itu kan dia harus belajar bagaimana darurat. Itu kan berarti ada ilmunya gitu. Jadi ketika memberikan diagnosis, memberikan pelayanan itu tidak sampai kemudian menyesatkan orang lain. Masya Allah ya. Niki kita sampai jam berapa Pak? Sampai jam 6? Jam 6 ya? Sedikit ya. Kita lanjut nggih. Masya Allah. Luar biasa memang kalau ngaji subuh-subuh gitu ya. Pembahasannya juga lumayan. Tapi ya marilah kita sedikit bersabar. Kita akan membaca. Yang selanjutnya kita akan lanjut ya. Saya banyak ngalor ngidul. Kita akan balik lagi ke materi. Keutamaan ilmu lagi. Ayat yang menerangkan itu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, artinya Allah dan para malaikatnya itu menyaksikan itu, syahidallahu, bersaksi. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia dan para malaikat bersaksi bahwasanya para penuntut ilmu itu memiliki kemuliaan. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli ilmi wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Oh, maksudnya ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi para penuntut ilmu, orang alim itu didudukkan setelah Allah dan para malaikat. Nomor 3. Ya. Allah, malaikat dan Allah, malaikat dan orang-orang ahli ilmu itu bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist gitu kan. Jadi bersaksi. Maksudnya di sini adalah ahli ilmu itu didudukkan nomor 3. Seperti juga birrul walidain wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyaha wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain nomor 2 setelah mentauhidkan Allah. Itu artinya apa? Itu menunjukkan satu isyarat bahwasanya birrul walidain ini tidak main-main. Begitu juga dengan ayat ini, bahwasanya ahli ilmu itu, para alim itu tidak main-main. Kedudukannya setelah di ayat ini setelah Allah dan para malaikat. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dalam bahasa Indonesia ada kalimat retoris ya. Pertanyaan retoris itu yang tidak butuh jawaban. Apakah sama antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Gitu kan? Ya jawabannya pasti tidak. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahlinya, ya, ahli dzikir. Ya, maksudnya ahli ilmu ya, jika kamu tidak mengetahui. Ya dalam hal-hal yang tadi kesehatan, dalam hal-hal yang misalnya tata administrasi aja kita dituntut untuk bertanya gitu. Kalau nggak tanya kadang disalahin. Apalagi di dalam ulumuddin gitu kan. Maka kita dianjurkan untuk bertanya. Tapi bertanyanya itu bertanya yang menuntut ilmu. Kan ada orang yang bertanyanya itu ngetes. Nah itu kadang susah jawabnya ya. Nah maka seorang penuntut ilmu itu tanya adalah tanya persoalan.
menanyakan satu ilmu, bukan menanyakan ngetes gitu. Jadi bisa dibedakan lah para pengisi segala macam itu, ada orang-orang yang bertanya karena memang benar pengen tahu, ada yang pengen ngetes gitu. Nah itu terasa sekali. Nah yang di sini adalah bertanyalah maksudnya. Kalau tidak tahu bertanyalah. Wama yaqiluha ilal alimun. Tidaklah berpikir kecuali orang-orang yang mengetahui. Kemudian ada ayat lagi, Qul bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang jelas, bayinat, yang menjelaskan ilmu ya, yang berada di dada, berada di hatinya orang-orang yang berilmu. Banyak sekali ya. Inna ma yasyallahu min ibadil ulama. Hanya ulama lah gitu istilahnya. Hanya orang alim yang takut kepada Allah. Ya, orang yang kalau nggak tahu ya nggak takut ya. Misalnya di depan ada razia, kita nyelonong aja, nggak bawa SIM, nggak bawa helm, karena tidak tahu ya nggak takut. Tapi tiba-tiba tahu makhluk langsung derdek. Itu perkara SIM. Gitu. Tetapi perkara agama itu kadang kita lupa karena memang sifatnya abstrak, sifatnya itu apa ya, ghaib gitu ya. Ya kita tidak takut akan azab kubur, azab neraka karena belum melihat dan tidak pernah melihat dan hanya mendengar dari ayat-ayat dan hadis-hadis gitu kan. Ketika orang tidak percaya akan hari kebangkitan, tidak percaya hari nikmat kubur, azab kubur ya memang nggak percaya. Ngapain sholat, ngapain zakat, ngapain beramal saleh, gitu. Menghabiskan uang, menghabiskan waktu. Menghabiskan tenaga gitu kan. Lagi ngantuk-ngantuk enak-enak gitu. Kenapa mesti sholat subuh gitu. Maka kenapa kita mau melakukan itu semuanya? Karena kita percaya bahwasanya kampung halaman asli kita bukan di sini, bukan Wonosobo ini, bukan di Purworejo, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di wilayah-wilayah ini. Kampung halaman asli kita adalah nanti di akhirat nanti. Makanya ada satu hadis walaupun dhaif ya, al-kayyisu liman al-kayyis liman gimana? Liman dana nafsuhu liman amila ba'd al-kayyisu liman dana nafsuhu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang sadar dan mempersiapkan di dunia ini amalannya itu dipersiapkan untuk nanti lima ba'dal maut, ketika nanti mempersiapkan kehidupan akhirat. Itu cerdas. Bukan yang titel profesor gitu ya. Iya profesor pasti cerdas. Tetapi hakikatnya yang paling cerdas itu yang memikirkan akhirat gitu. Karena itu adalah kampung halaman asli kita gitu. Setinggi-tinggi jabatan kita, setinggi-tinggi titel kita, setinggi-tinggi ilmu kita di dunia ini, tapi tidak diamalkan, tidak menuntun kita kepada kebaikan, maka patut diintrospeksi, muhasabah. Jangan-jangan ilmunya salah, jangan-jangan diri kita yang salah. Contohnya belajar akidah, jurusan akidah, ndake tapi ora sholat gitu. Ada nama buatan nggih? Ada ya. Belajar jurusan akidah gitu ya. Belajar jurusan syariah. Masya Allah perdebatan macam-macam wis macam-macam. Tapi orang gelem sholat gitu. Subhanallah ya. Mending kalau nggak mau sholatnya itu malas gitu ya. Tapi ada yang nggak mau sholatnya itu karena yakin. Menganggap sholat buat apa? Sholat saya levelnya ma'rifat di hati. Maka teman-teman pemuda semuanya
Mari kita ketahuilah bahwasanya kalau ada orang mengatakan sholat kita hanya di hati, tidak mengamalkan syariat, itu sudah melenceng dari syariat itu sendiri. Itu sesat lah, kita bilang paling gampang sesat gitu ya. Kenapa? Karena Islam ini mengajarkan syariat dan mengajarkan ma'rifat juga gitu. Ma'rifat itu maksudnya apa sih? Apa merenungi, khusyuk gitu ya. Jadi ada levelnya tuh, Islam, iman, ihsan. Itu hadis riwayat Sayyidina Umar ya di Sahih Muslim yang panjang yang menjelaskan tentang alamat-alamat kiamat itu. Ada iman, kemudian dijelaskan mahwal Islam gitu. Malaikat Jibril datang, ada orang datang tanya kemudian membenarkan. Para sahabat heran. Iki ngopo karepe gitu. Wis takon kok dibenerke, kok benerke gitu kan. Dia tanya kok membenarkan gitu. Yang ditanya Rasulullah lagi. Rupanya ada malaikat yang menyamar menjadi manusia, menanyakan Islam, menanyakan iman, menanyakan ihsan. Islam itu rukun iman, rukun Islam itu. Ya berarti amalan-amalan sehari-hari yang wajib gitu. Iman itu lebih ke akidah. Ya, rukun iman. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beramal, beribadah seolah-olah melihat Allah. Menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Tapi karena kita tidak melihat Allah gitu, maka kita harus merasa di muraqabah. Allah senantiasa melihat kita semuanya. Itu kok sampai situ ya? Itu ya sampai iman. Oh iya, tadi sampai kalau ada orang yang mengatakan enggak ada syariat, saya cuma makrifat, itu sesat. Makanya Islam itu sebagai syariat, iman dan ihsan itu puncaknya makrifat. Saya menggambarkan ihsan itu begini, ketika seorang anak disuruh sama bapaknya atau ibunya untuk nyapu halaman. Bersihkan halaman. Ada satu anak yang disapu tok. Disapu. Sudah menggugurkan kewajiban apa dereng? Sampun ya, sudah bersih. Ada satu anak lagi bersihkan halaman. Itu disapu, cabutin rumputnya, sandal-sandal dirapikan, pot-pot bunga kemudian ditata, disiram, kemudian dipel lagi gitu kan. Padahal perintahnya cuma suruh nyapu, yang penting bersih. Maka itu ihsan. Nah, kita coba dibawa ke contoh sholat. Sholat 5 waktu. Cukup nambatan? Cukup yang wajib. Cukup yang wajib. Karena pernah ada seorang Arab Badui ya, Arabi, ya Rasulullah, bisa enggak ya kira-kira maknanya begitu ya. Apa yang amalan yang bisa memasukkan aku surga gitu kan. Salat 5 waktu gitu kan dan membayar zakat, misalnya rukun Islam itu. Ya itu cukup gitu. Artinya yang wajib itu sebenarnya cukup. Tetapi kalau kita mengamalkan hanya yang wajib, itu masih Islam tadi, masih levelnya ya menggugurkan kewajiban. Berbeda dengan orang yang sholat wajib, kemudian ditambah jamaah, ditambah tepat waktu, gitu kan? Ditambah sebelumnya qobliyah, ditambah setelahnya ba'diyah, ditambah merenungi, meresapi bacaannya, khusyuk. Kemudian sholatnya itu benar-benar tanha anil fahsya wal munkar gitu. Kenapa kita tidak merasakan tanha anil fahsya wal munkar? Jangan-jangan sholat kita masih hanya sekedar beban. Yang penting aku sholat gitu. Dan ya saya lah misalnya sholat tuh kan masih berat gitu loh, masih menjadi satu beban gitu. Kalau orang yang levelnya ihsan, sholat itu kebutuhan. Seperti kita makan 3 kali. Kalau ruh juga butuh makan, sholat. Misalnya subuh, ketika tidak sholat subuh merasakan pahitnya hidup, merasakan gundah, merasakan galau gitu, merasakan kok ada yang, kok jiwa saya kok nggak tenang gitu. Butuh berarti kan, kayak makan, lapar gitu. Jiwa kita sama gitu. Kemudian bekerja pagi, berangkat bekerja, mendapatkan masalah, mendapatkan
omongan yang tidak baik, diseneni atasan misalnya, kemudian diseneni bojo misalnya kan. Kemudian ditambah anak rewel, sakit, macam-macam. Itu kan pasti akan mengganggu psikis kita, jiwa kita tuh tertekan. Nah itu obatnya memang sholat gitu. Dengan sholat itu mengobati itu semuanya. Makanya dengan memperbanyak sholat, dzikir itu, ya itu sebagai penyembuh jiwa. Itu level jadi butuh. Gitu. Berat memang ya. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya sholat itu termasuk dzikir juga sebenarnya secara umum gitu ya. Dengan dzikir mengingat Allah, dzikir itu bukan hanya lafaz ya. Bukan hanya la ilaha illallah atau bukan hanya ya itu dzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tanpa meresapi, tapi dengan diresapi menghadirkan kebesaran Allah. Subhanallah ya. Saya tadi hampir keserempet. Coba kalau Allah enggak menyelamatkan kita kan gitu. Subhanallah. Saya sudah terserempet, bisa-bisa qaid gitu, bisa-bisa patah tulang misalnya. Tadi saya itu rencananya mau beli kopi nyebrang jalan, tapi kok qadarullah ya, orang Jawa bilang dilalah gitu ya. Tadi saya kebelet, kemudian saya pipis dulu. Pas saya jalan ke jalan raya, ternyata sedang terjadi kecelakaan gitu. Kalau Allah tidak mengundur waktu saya sedikit sekejap, jangan-jangan ya. Tapi itulah takdir ya, tipis-tipis. Jangan saya ikut di situ. Makanya itulah hikmah ya. Makanya nikmat itu banyak sekali ya, Bapak Ibu. Rezeki itu tidak hanya berupa salari bulanan dan yang lainnya. Rezeki itu termasuk kebahagiaan, termasuk ketenangan, termasuk diselamatkan dari mara bahaya, kesehatan, ketenangan dan yang macam-macam itu juga rezeki. Karena gini, tempat tidur itu sakit, spring bed yang halus itu bisa dibeli kan, yang empuk gitu ya, AC yang dingin, penghangat ruangan, air itu kan bisa dibeli. Tetapi tidur nggak bisa dibeli, Bapak, teman-teman pemuda semua. Tidur nggak bisa dibeli. Maksudnya gimana? Kalau kita stres, banyak pikiran, tugas atau kerjaan banyak gitu ya, itu nggak bisa tidur. Walaupun spring bednya empuk gitu. Artinya apa? Rezeki itu rupanya bukan yang fisik materi tok gitu. Bisa tidur itu rezeki. Tenang itu rezeki. Wallahu taala a'lam. Itu ya, innama yasyallahu min ibadihil ulama, kok nyampe ke sana gitu. Oke. Berarti bisa mafhumul mukhalafah dari innama yasyallahu min ibadihil ulama, kalau ada orang yang mengaku alim, mengaku ulama, tetapi apa yang dilakukan dia tidak mencerminkan rasa takut kepada Allah, ya bukan ulama gitu. Ya dia ulama, mungkin ahli segala macam, tetapi pada hakikatnya belum menjadi ulama. Belum menjadi ulama yang robbani. Masih masih ya mungkin formalnya ulama, ahli ilmu lah. Tetapi pada hakikatnya karena dia tidak takut kepada Allah, masih misalnya, banyaklah ya, banyak, tidak perlu disebutkan. Tapi misalnya dari tindak tunduknya, dari tindakannya, kelakuannya itu tidak mencerminkan seorang ulama gitu yang takut kepada Allah, maka belum sempurna sebenarnya. Makanya alim ya, kita yang sudah tahu akan hukum suatu itu ya, dengan mengamalkannya itu adalah satu cerminan bahwasanya kita takut kepada Allah. Kemudian ada banyak ya, satu hadis lagi yang panjang tentang kemuliaan.
Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalur ilmu, khususnya ilmu agama, tetapi tidak menutup ilmu-ilmu yang lainnya, selama itu menunjukkan kepada kebaikan gitu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ya ini masuk akal lah. Dia belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan dirinya taat kepada Allah kan, tadi ditakdirkan, dimudahkan menuju surga. Selanjutnya, wa innal malaikata la tata'u ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Para malaikat tadi yang saya akan menaungi para penuntut ilmu gitu, karena keridhaan Allah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fi jawfil ma. Para ahli ilmu ini akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Tidak hanya itu, bahkan paus yang berada khitan, khut ya, jamaknya khit, bukan khitan. Hak bihak, khitan, bukan khitan. Khitan itu beda lagi. Ini khitan itu jamak dari khut. Artinya paus yang menelan Nabi Yunus itu namanya khut. Itu juga akan mendoakan para penuntut ilmu. Mendoakan apa? Memintakan ampun. Masya Allah. Nah, kemudian diterangkan perbandingan seorang alim dan ahli ibadah ya, seperti rembulan purnama dan bintang-bintang itu. Ahli ilmu itu yang rembulannya. Jadi jauh sekali kan. Makanya al-abid itu harus disertai dengan ilmu supaya ibadahnya itu lebih baik, lebih mendalam gitu ya. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bi khadin. Ini mengisahkan satu warisan para nabi itu bukan apa-apa, bukan harta, bukan dinar, tetapi adalah ilmu. Jadi yang meneruskan tugas para nabi itu adalah para ahli ilmu. Tapi kalau kita renungi, rupanya yang diwarisi bukan hanya tugas dan ilmunya tadi, tetapi resikonya juga diwarisi. Para nabi itu ada yang diusir, ada yang dikatai, ada yang dilempar kotoran, dilempar daleman jeroan unta gitu. Maka seorang dai, seorang alim, ulama juga akan mewarisi resiko-resiko itu. Walaupun berbeda. Jadi harus disadari betul, karena tugasnya adalah menyampaikan risalah kebaikan. Masa iya semua orang suka? Kan enggak mungkin. Tidak mungkin semua orang akan suka dengan apa yang kita sampaikan. Pasti ada yang tidak suka. Nah, yang tidak suka ini macam-macam. Kalau cuman diam saja kan nggak masalah ya. Tapi kalau sampai iseng itu menjadi satu tantangan gitu ya. Masya Allah ya. Dakwah ya makanya begini ya, satu saya memahami dakwah itu yang paling berat itu adalah balik kampung. Balik kampung. Saya merasakan betul gitu. Teman-teman itu jauh-jauh belajar di ilmu ya di Jakarta, tapi pada akhirnya nyantel di Bekasi, di Bogor gitu, nyantel di situ gitu. Ya memang wajar karena memang gula-gula ekonomi ada di situ gitu. Maka menjadi satu tantangan yang sangat berat gitu untuk balik kampung itu, luar biasa, Masya Allah, dengan penuh kesederhanaan. Gak mungkin kan dakwah kemudian digelari karpet merah gitu. Jangan sampai mengharapkan seperti itu. Mungkin di yayasan-yayasan tertentu ya gitu. Tapi kalau yang real, terjun ke masyarakat, ngopeni wong-wong du'afa, ngopeni wong-wong broken, non sewu, ngopeni wong-wong yang gak pernah mau sholat, yang misalnya satu kampung, itu kan butuh satu pengorbanan semuanya gitu. Keberanian yang luar biasa, keberanian secara ekonomi, keberanian secara mental.
Masya Allah, makanya kita perlu meneladani satu ulama Muhammadiyah ya. Namanya adalah Pak Ibnu Juraim. Monggo nanti dibaca, Pak Ibnu Juraim dari Jogja itu. Saya ketemu di Bogor itu orang Sulawesi, orang Pare-Pare apa Gorontalo. Dia tahu saya alumni Mualimin, kemudian tanya, tahu Pak Ibnu Juraim? Wih, Pak Ibnu Juraim. Ini orang Sulawesi. Rupanya Pak Ibnu Juraim itu pernah dakwah di Sulawesi. Masya Allah, salah satu yang kata-katanya yang saya screenshot itu saya cuma baca ya. Jangan mengharapkan ketika pendai itu kemudian digelari karpet merah, kemudian disediakan ini. Tapi kalau untuk sampai level itu kan berat sekali. Masya Allah itu. Itu ikhlas yang macam apa untuk sampai seperti itu luar biasa. Hanya orang-orang yang ya luar biasa lah zaman sekarang yang seperti ini. Makanya kalau ada orang yang seperti itu jangan digembosi. Ngopo gelem-geleme ini jangan gitu. Dibantu, dibantu. Dicarikan solusi itu Masya Allah ya. Para pengajar-pengajar TPQ itu. Bayangkan kalau nggak ada pengajar TPQ di pelosok-pelosok. Siapa yang mau ngajarin kita ngaji? Saya ngaji itu bisa belajar ngaji itu karena diajarin di TPQ. Ngaji sama mbah ini. Mungkin kita memandang mereka, ya Allah nggak sekolah nggak ini. Tapi dia ngajarin ngaji. Itu jariyah luar biasa ya, Masya Allah ya. Mengajarkan satu pondasi yang diamalkan seumur hidup. Mengajari bacaan sholat. Yang ngajari Allahumma ba'id baini saya itu namanya Mbah Siban kalau di benar itu Masya Allah. Mbah Siban, Mbah Syarifah dulu. Saya baru ngeh sekarang, ya Allah. Yang saya hafalin yang diajarin itu sampai sekarang saya ngapalin doa-doa yang lain nggak hafal-hafal. Karena yang dilaksanakan dan diajari di zaman kecil ya itu. Ya kan ada kabiru walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata wa asila gitu. Subhanallah. Tapi karena yang diajarkan dari kecil itu Allahumma ba'id baini sampai yang itu gitu ya. Jadi ditarjih juga macam-macam. Cuman yang diajarkan ke saya itu kan yang itu gitu. Ya yang diamalkan yang dihafalin itu gitu. Sampai sekarang mau ngafalin yang lain itu wes orang enggak hafal-hafal gitu. Masya Allah. Maka la tahtakir mandunaka syai'an gitu ya. Gimana ya? La tahtakir ya jangan meremehkan satu kebaikan walaupun hanya sedikit gitu. Karena jangan-jangan itu yang menyelamatkan kita di akhirat gitu. Dari amalan-amalan kita yang mungkin kita menganggap itu banyak, dari sholat, dari puasa, zakat, sedekah. Jangan-jangan itu tidak maksimal. Jangan-jangan kita pernah nolong kucing di jalan, ngasih makan, justru itu yang menyelamatkan kita dari azab neraka. Subhanallah. Jangan-jangan kita pernah membantu orang, kemudian orang itu merasa tertolong, kemudian mendoakan kita di malam harinya. Kemudian kita diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Jangan-jangan seperti itu. Maka Masya Allah itu ya. Allahu Akbar ya. Itu ya saya mohon maaf ngalor ngidur. Terakhir. Tadi katanya terakhir, ini terakhir lagi. Ya, orang Indonesia suka begitu mungkin ya. Terkait ilmu itu juga dipelajari, jangan diniatkan untuk mendebat orang. Ini penting. Jangan untuk mendebat orang, jangan untuk mencari biar dikatakan seorang yang alim. Ini penting sekali, orientasi niat itu. Jangan pernah kita pengen belajar ilmu untuk mendebat para sufaha, liyujadilus sufaha. Karena iya benar kita pandai, akhirnya ujub. Maka jauhi perdebatan kecuali pada tempatnya. Selanjutnya jangan juga untuk memamerkan supaya dikatakan kita ahli ilmu. Makanya ada hadis panjang itu dalam Arba'in Nawawi itu juga, itu hadis lewat siapa gitu ya. Tentang 3 sosok yang menganggap dirinya akan selamat di surga. Yang pertama seorang yang berjihad di jalan Allah.
meninggal syahid, dia meninggal di medan tempur. Kemudian orang alim, yang ketiga orang yang suka dermawan gitu. Tiga-tiganya ngomong, ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Allah, saya berjihad mengorbankan nyawa saya sampai saya meninggal di jalanmu. Kata Allah, kadzabta, bohong. Kamu berjihad di medan tempur karena ingin dikatakan jagoan, pemberani. Ya, tipis kan, Masya Allah ya. Sudah meninggal, kehilangan nyawa, ditolak lagi, diblondrokno seperti itu karo Gusti Allah. Yang kedua, orang alim. Saya belajar kemudian mengajarkan ilmumu ya Allah. Kadzabta. Kamu belajar menjadi alim hanya supaya dikatakan orang sebagai orang alim. Ini tipis-tipis, Masya Allah. Yang ketiga, apa yang kamu kerjakan? Saya memiliki harta, saya sumbangkan harta saya di jalanmu ya Allah. Kadzabta. Bohong. Kamu bersedekah, kamu menginfakkan hartamu karena supaya kamu dikatakan seorang dermawan. Itu satu introspeksi. Tapi kan susah itu ya, karena tipis banget di sini. Tipis banget. Tapi itu autokritik, bukan orang lain. Tidak boleh kita mengatakan, enggak ikhlas, enggak ini. Siapa yang tahu hati orang itu? Itu kita yang tahu sendiri masing-masing. Nah, tadi keutamaan yang tadi disebutkan oleh ini adalah wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama al-amilin al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im la man talabahu bisu'i niyyah aw khubthi tawiyah li aghradin dunyawiyah min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba' wa tulab. Ini makjeleb ini tak bacakan, tak artikan. Ketahuilah tadi keutamaan-keutamaan tadi yang sudah disebutkan di atas itu jangan GR dulu, tapi itu dikhususkan untuk para alim yang mengamalkan ilmunya. Satu. Kedua, al-abror yang baik, yang bertakwa, bukan yang kemudian sembarangan, kemudian mengabaikan hukum-hukum Allah, ya. Bukan juga dengan yang ingin menuntutnya karena niat yang buruk, niat yang bukan karena Allah, ya. Seperti apa contohnya? Seperti karena menginginkan gelar, menginginkan kedudukan, menginginkan harta, menginginkan jah itu apa? Kedudukannya, mal, harta, mukathiratun fil atba, banyak-banyakan followers, banyak-banyakan atba itu pengikut. Zaman dulu kan jamaah gitu. Imam Ahmad itu jamaahnya itu puluhan ribu, bayangin itu. Mungkin kalau sekarang saya Abdus Somad itu, UAS itu. Itu lebih banyak lagi Abu Muhammad. Kalau sekarang followers, followers. Masya Allah. Allahu ta'ala alam. Terakhir, man talabal ilma liyumari bihi sufaha au yukathiru bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi pernah ngendika, barang siapa yang menuntut ilmu untuk untuk pamer, mendebat orang-orang bodoh. Pertama, kedua, atau ayukatsiru bihil ulama, atau disebut sebagai ulama. Karena ingin disebut ulama. Yang ketiga, karena ingin supaya manusia mengarahkan wajahnya, maksudnya perhatian, mencari perhatian manusia. Tiga-tiganya itu adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri sekali ya. Terakhir, jadi kalau kita simpulkan apa yang saya bicarakan tadi, yang pertama pentingnya keutamaan ilmu, kemudian tadi untuk siapa saja itu keutamaan itu harus diamalkan dan yang lainnya, dan yang terakhir itu pentingnya belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu fardhu ain, ya. Dan lebih baik belajar itu urut, ya, dari yang, jadi jangan di fikih perairan terus gitu, fikih toharo terus dari seumur hidup toharo.
sampai ke zakat, sampai ke puasa, sampai ke haji, sampai ke qadha, halal haram makanan, sampai ke semuanya dibaca. Tapi urut, kecil aja sedikit yang ringkasan-ringkasan tapi urut. Kemudian lagi naik lagi gitu. Nah, itu yang lebih baik. Kalau kita mencari ilmu ekletik, ngaca gitu, baca ini, ya bahasanya banyak, cuman di sini itu jadi kurang tertata gitu. Yang masih muda ya khususnya yang masih pelajar itu harus urut gitu. Baik fikih, akidah dan yang lain. Wallahu taala a'la wa alam. Mohon maaf terlalu banyak ini berbicara, apabila ada luput salah-salahnya tentu dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.